Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, serta anak-anakku yang dikasihi pula di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah dalam minggu ini. Gereja Kristen Kamuliaan selama masa pandemik COVID-19 masih melaksanakan ibadah secara online. Dan sebagai warga gereja yang baik serta warga negara yang taat pada pemerintah, tetaplah kita mengikuti protokol kesehatan. Sebelum ibadah kita mulai, terlebih dahulu kita sampaikan beberapa pokok-pokok gereja, pokok-pokok berita gereja maksud saya. Di antaranya, untuk celengan Paskah. Dalam rangka Paskah 2021 telah dibagikan celengan Paskah mulai minggu ini dan akan disampaikan oleh koordinator Komsel masing-masing, serta untuk pengumpulannya nanti ada diinformasikan sama koordinator Komsel masing-masing pula. Selanjutnya yang perlu kita tekankan, dari bidang PWG, majelis telah membuka pendaftaran katekisasi untuk CD dan baptis dewasa. Bagi jemaat yang akan mendaftar, dapat menghubungi sekretariat gereja. Mulai tanggal 28 Februari ini telah dibuka. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Selanjutnya, untuk persembahan bulanan juga persembahan reguler, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dapat menyampaikan di tayangan berikut. Marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita muliakan nama Tuhan sambil menyanyikan PKJ 13 bait pertama. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita saat ini dengan pengakuan. Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terselenggara karena pertolongan Tuhan pencipta semesta dan yang senantiasa memelihara kita. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Cintaku pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan Yesus. Penyediaan hewan-hewan korban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan, umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadahan yang kita selenggarakan. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya melalui Kidung Jemaat 355 bait pertama, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah dalam selamat maka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Hatimu, sambut dia segera. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan berbunyi, yang terambil di dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sebagai kesanggupan kita, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 376, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengambil arahan-Mu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, di minggu pertama bulan Maret ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu ya Allah, karena sampai detik ini berkat-Mu kami rasakan. Sehingga sabda-Mu yang sebentar akan kami dengar bersama menjadikan kekuatan, menjadikan berkat, penghiburan bagi kami semua. Bagaimana kami tetap merindukan akan rumah Tuhan, tempat ibadah bersama ya Allah. Akan tapi karena kondisi kami saat ini, rumah kamilah menjadi rumah bait Allah yang suci dalam kehidupan rumah tangga kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu hari ini. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hambanya sebagaimana ada di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 19 yang kita daraskan secara berbalasan.
Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Dan segenap
Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari 1 Korintus 1 ayat ke-18 sampai dengan 25. 1 Korintus 1 ayat ke-18 sampai 25. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 22. Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataannya yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Bagaimana kabar ibu bapak saudara yang sampai saat ini kita masih beribadah di rumah? Saat ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Maret dan minggu ketiga Prapaskah. Inilah kasih berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini juga kita diajak untuk dapat selalu mengucap syukur atas kasih yang sudah Tuhan berikan. Oleh sebab itu, jikalau kita melihat tema kita, cintaku pada rumahmu, ya, kita dapat melihat selama lebih kurang 1 tahun ini, rumah menjadi satu tempat yang sangat berharga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mengapa bisa saya sampaikan seperti itu? Ya, karena justru saat kita ada di rumah, kita aman. Justru pada saat kita berada di rumah, kita bisa selamat. Mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Rumah menjadi satu tempat yang, mengerikan. Karena justru di rumah itu sering terjadi pertikaian dalam kehidupan keluarga. Sehingga orang malas untuk dapat pulang ke rumah. Lebih baik ke tempat lain. Dan tidak hanya itu. Rumah pun bisa menjadi hanya sebagai terminal. Hanya untuk singgah sebentar, habis itu pulang pergi lagi. Tidak ada tegur sapa di dalamnya. Akan tetapi saat ini rumah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menciptakan satu atmosfer yang baik di dalam rumah tersebut. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, karena justru di rumah saat inilah kita diajak untuk apa? Tadi yang saya sampaikan, kita bisa sehat, kita bisa selamat. Mengapa demikian? COVID-19 justru mengembalikan keberadaan rumah itu sendiri. Pada saat kita justru ada di rumah, kita akan selamat. Pada saat kita ada di rumah, kita akan aman di dalamnya, terbebas dari COVID. Justru sebaliknya, saat kita keluar dari rumah, berarti siap-siap kita terpapar COVID-19. Sehingga yang tadi saya sampaikan, kita mencoba untuk membentuk atmosfer rumah itu menjadi atmosfer yang penuh dengan damai sejahtera. Diciptakan, ini saya sampaikan, diciptakan oleh kita semua. Entah kita sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak, kakak ataupun adik, ayo kita menciptakan atmosfer rumah ini menjadi satu hal yang nyaman. Mengapa demikian? Karena mau tidak mau, suka tidak suka saat ini, work from home, bekerja di rumah, study from home, belajar di rumah segala sesuatu. Kita belajar untuk membuat nyaman. Kita belajar untuk atmosfer itu memberikan damai sejahtera di dalamnya. Ada usaha dari kita agar rumah yang kita tinggali menjadi tempat yang betul-betul indah di dalamnya. Dan nampaknya hal ini juga lah yang coba Tuhan Yesus ingin berikan kepada umat. Mengapa demikian? Iya, kaitan dengan rumah ibadah bait Allah saat itu. Ternyata bait Allah saat itu sudah beralih fungsi. Kita akan melihat konteksnya, sehingga kadang bahkan sering bacaan kita di sini dikatakan sebagai, wah Tuhan Yesus saja marah kok. Oh, tunggu dulu, ada konteks yang mendahuluinya. Apa itu? Tempat ibadah saat itu bait Allah Yerusalem khususnya itu tidak hanya sebatas tempat pemerintahan, akan tetapi juga menjadi tempat untuk beribadah. Bayangkan dari penjuru daerah saat itu, saat ingin mempersembahkan korban ke bait Allah, ada tim verifikasi layak atau tidak hewan-hewan ini dipersembahkan sebagai korban. Bayangkan mereka harus berjalan yang puluhan kilo. Jangan bayangkan saat ini seperti sudah ada kendaraan umum, bisa dinaikkan ke truk. Sehingga apa? Hewan-hewan itu akan tidak ada cacatnya. Akan tetapi ini mereka harus berjalan puluhan kilo. Sehingga apa? Otomatis bayangkan jikalau lembu ataupun hewan apapun itu, sapi, domba, harus berjalan puluhan kilo.
maka apa yang terjadi adalah akan ada luka, entah di kaki ataupun tubuh mereka kena semak-semak atau apapun itu selama perjalanan yang puluhan kilo. Maka tim verifikasi inilah yang mengatakan bahwa ini nggak layak karena ada luka di kaki. Jikalau ini mau layak dan dilayakkan, maka apa? Saya punya barangnya. Inilah yang layak. Kalau punya berarti apa? Namanya orang jual beli, pasti ambil untung. Mau tidak mau, suka tidak suka, harga pun pasti lebih mahal. Di sini dia. Ada permainan di dalamnya. Kalau ingin, pakai punya kami, para imam-imam, para pengurus rumah ibadah saat itu. Dan harganya pasti jauh lebih mahal. Disinilah Tuhan Yesus mencoba untuk apa? Mengkritisi begitu besar. Mengapa demikian? Ya, wajar. Karena apa? Para imam saat itu hanya berdiam diri melihat ketidakbaikan ataupun pelanggaran dari rumah ibadah. Mereka biasa saja, nyaman. Disinilah bagaimana Tuhan Yesus akhirnya bertindak tegas dan keras. Karena melihat justru para imam-imam berdiam diri. Melihat keadaan seperti itu. Ya, ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang melatar belakanginya. Mengapa demikian? Karena ada yang tadi seperti itu. Tuhan Yesus ingin mengembalikan, kalau orang bilang, fitrah dari bait Allah. Yaitu apa? Ada kesungguhan seseorang untuk mempersembahkan. Sehingga apa namanya orang mempersembahkan? Dia sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Sehingga di dalam atmosfer kehidupan untuk mempersembahkan itu bukan dengan paksaan. Beda cerita kalau harus beli dengan harga yang mahal. Pasti apa? Ya persembahan itu tidak jadi pasrah, tidak ikhlas gitu ya. Tidak dengan sukacita, akan tetapi dengan beban. Ini dia. Jadi Tuhan Yesus bagian ini adalah ingin mengembalikan atmosfer orang bagaimana mempersembahkan kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan dengan paksaan, tetapi betul-betul dengan sukacita. Rumah ibadah, rumah bait Allah dikembalikan fungsinya. Nah, sebab itu yang pertama Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus dari bacaan kita saat ini. Apa itu? Ingin mengembalikan fungsi rumah. Monggo kita lihat bersama. Hampir 1 tahun. Kita pun kembali diajak untuk dilihat kembali. Memfungsikan kembali keberadaan rumah. Yang menjadi tempat berteduh. Yang menjadi tempat untuk kita bisa berkeluh kesah. Yang menjadi tempat untuk kita juga memberikan persembahan yang terbaik dalam kehidupan berkeluarga. Ini yang pertama, mengembalikan atmosfer itu. Lalu yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan kita saat ini. Ada apa? Kadang bahkan sering yang terjadi. Justru orang yang di dalam rumah itu merasa nyaman. Dengan apa? Dengan pelanggaran. Dengan apa? Dengan katakanlah mungkin kotor. Banyak laba-laba gitu ya, sarang laba-laba. Dia merasa nyaman, it's okay, itu baik-baik saja. Akan tetapi pada saat ada seseorang yang datang ingin melihat, maka dia akan mengoreksi. Ini enggak baik, ini kotor, harus dibersihkan. Kedatangan Tuhan Yesus ingin membersihkan. Kenapa demikian? Karena para imam saat itu merasa nyaman. Hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan bait Allah saat itu. Oleh sebab itu justru dari ungkapan ini juga dikatakan, mengapa engkau begitu? Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang menantang Yesus. Oleh sebab itu bagian yang kedua yang luar biasa saat ini. Kaitan dengan rumah. Kita diajak untuk apa? Menyambut, welcome. Kepada siapa? Banyak orang hadir datang. Pak, tapi kan saat ini sedang pandemik. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kaitan dengan kenyamanan rumah, bukan hanya secara fisik,
rumah kediaman kita. Tidak, bukan hanya sebatas itu. Akan tetapi apa? Kita menerima, kita welcome kepada banyak orang. Untuk apa? Menyambut mereka. Bukan berarti mereka harus datang ke rumah kita, enggak. Akan tetapi dalam rangka apa? Kita memberikan perhatian bagi mereka. Kita diajak untuk terbuka, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kita yang terbuka untuk apa? Dikoreksi, dilihat keberadaan kita. Sama seperti ini. Ibadah kita yang lebih kurang 1 tahun. Sudah online gitu ya. Ayo kita terbuka. Melihat banyak orang untuk melihat ibadah kita. Terbuka untuk apa? Melihat koreksi yang mana yang baik. Yang mungkin bagi kita ini yang merekam, bahkan yang mengedit udah bosen gitu ya. Ini biasa aja kok. Tapi justru dari hal ini kita diajak untuk terbuka. Ayo menerima koreksi bersama. Akan tetapi juga ada tanggung jawab, tidak hanya sebatas koreksi. Sama seperti guru. Pada saat dia mengoreksi, mencoret itu tidak hanya asal mencoret. Pasti di bawahnya dikasih cara ataupun dikasih jawab yang benar seperti apa. Nah, seperti itulah. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak asal dia menghancurkan ini, melepaskan burung, hewan-hewan. Enggak. Tapi dia pun mengkritisi dan memberi jawab. Inilah yang harus dilakukan di dalam bait Allah. Sehingga ada perbaikan di dalamnya. Inilah juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan bersama. Untuk dapat saling memperbaiki. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat dan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita untuk masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Pada saat kami, ya Allah, kembali ke rumah kehidupan kami, mampukan kami dapat menciptakan atmosfer yang baik, aura kehidupan yang baik untuk dapat kami hidupi bersama. Rumah menjadi tempat kehidupan dan ditumbuhkan di sana keyakinan. Dan juga mampukan kami untuk dapat membuka diri, menerima banyak hal untuk memperbaiki kehidupan kami. Bahkan dalam rangka berpelayanan kami juga, ya Allah. Saat kami sudah lebih kurang hampir 1 tahun melakukan ibadah via online ataupun daring saat ini. Tuhan,
kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan bagi jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Bahkan mungkin tidak hanya untuk GKJ Kemuliaan. Kami berusaha melalui pelayanan kasih yang kami lakukan, umat-Mu di rumah-rumah mereka masing-masing merasakan damai sejahtera di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan saat ini kami berdoa ya Allah, untuk majelis-Mu, penatua diaken di GKJ Kemuliaan. Tuhan berkati mereka dalam setiap langkah pelayanan mereka. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan juga sertai mereka dalam kehidupan keluarga mereka, pribadi mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka, berkat Tuhan dirasakan. Kami juga berdoa untuk fungsionaris, komisi-komisi yang ada, aktivis gereja, untuk terus dapat berkreativitas di tengah pandemik ini, menjalankan karya kasih mereka kepada umat-Mu ya Allah. Kami serahkan pelayanan kami ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keberadaan bangsa negara kami, yang masih harus dalam kebiasaan baru. Oleh sebab itu kami berdoa, bagaimana proses vaksinasi sudah mulai dilaksanakan. Biarlah mereka yang sudah divaksin tetap dapat menjaga protokol kesehatan. Dan bagi kami yang belum, hal yang sama juga harus dilakukan. Tetap menjaga protokol kesehatan, agar mereka semua, kami semua, tetap terjaga di dalamnya. Dan kami pun tidak henti-hentinya berdoa untuk para medis dan non-medis, yang mereka memang berjibaku untuk berada di garda terdepan untuk menghadapi pandemik ini. Berikanlah mereka kekuatan, dan jikalau mereka sudah divaksinasi, mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka untuk tetap terus menjaga diri mereka dan juga keluarga mereka ya Allah. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, menteri, aparat keamanan, semua dalam rangka menjaga keutuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan bangsa. Ada kuasa Tuhan yang nyata. Kami juga menyerahkan secara pribadi lepas pribadi saat kami dapat menghayati minggu-minggu Prapaskah ini ya Allah, agar iman kami semakin dikuatkan di dalamnya. Inilah seru dan doa kami. Dalam kasih Kristus, doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan. Sambil mengingat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sambil kita memberikan persembahan kita, marilah kita menyanyikan dari PKJ 146, bait yang pertama, Bawa Persembahanmu.
Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membawa persembahan ini kepada Tuhan melalui doa kita, dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami masih merasakan hidup, kami masih bisa merasakan nafas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk gereja kami, terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk pekerjaan kami, terima kasih untuk persekutuan kami di dalam gereja GKJ Kemuliaan, yang Tuhan senantiasa pelihara, sehingga kami dapat merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja kami ataupun orang-orang di sekitar kami. Pimpin para majelis yang mengelola persembahan ini, berikan kami hikmat agar kami dapat mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga ini benar-benar dapat menjadi berkat bagi kami ataupun saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan melalui Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya Tuhan juga memberkati beliau dalam setiap pelayanannya, dan kiranya Tuhan juga menyertai kami semua dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, yang akan kami nyanyikan bersama. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan masih tetap bangkit berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 264, bait yang pertama, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujudkan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan
Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memperlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. kini dan selamanya. Undur dan kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus dan menguatkan dan memimpin saudara. Arahkan hatimu dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jola seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, demikian tadi ibadah online GKJ Kamuliaan dengan tema Cintaku pada Rumahmu. Kita akan bertemu lagi pada ibadah online GKJ Kamuliaan melalui streaming YouTube GKJ Kamuliaan minggu depan, tanggal 14 Maret 2021. Ibadah Minggu Prapaskah yang keempat. Tuhan Yesus memberkati.